15 Juni 2025. Dunia berada di ambang bahaya saat perang bayangan yang telah lama membara antara Iran dan Israel meledak menjadi konflik terbuka. Keheningan hanya dipecahkan oleh berita mendesak dan panggilan diplomatik yang panik. Semua orang bertanya-tanya, apakah ini awal dari perang dunia baru? Krisis ini bersifat global, dengan taruhan nuklir dan aliansi yang dapat menyeret negara-negara kuat. Satu langkah keliru dapat memicu eskalasi bencana. Para pemimpin berjuang untuk deeskalasi, tetapi momentum perang sulit dihentikan. Dunia menahan napas, bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk memahami krisis ini, kita harus melihat kembali beberapa dekade. Dulunya mitra pragmatis, Iran dan Israel menjadi musuh bebuyutan setelah revolusi Iran tahun 1979, memicu persaingan kecurigaan nuklir dan perang proksi. Israel melihat ambisi nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial. Iran melihat tindakan rahasia dan gudang senjata nuklir Israel sebagai agresi. Kelompok proksi seperti Hizbullah dan Hamas telah menjaga konflik tetap membara, masing-masing pihak menyalahkan yang lain atas kekerasan dan sabotas. Puluhan tahun serangan rahasia dan pandangan dunia yang tidak dapat didamaikan telah menciptakan gudang mesiu, kini akhirnya menyala. Keseimbangan rapuh hancur pada 12 Juni 2025, ketika pengawas nuklir PBB menyatakan Iran melanggar kewajibannya. Israel, yakin diplomasi telah gagal, melancarkan serangan udara yang menghancurkan situs nuklir dan militer Iran. Presiden Iran menyebutnya sebagai tindakan perang dan bersumpah akan membalas dendam. Dalam beberapa jam, Iran meluncurkan rudal ke kota-kota Israel, menguji pertahanan Israel hingga batasnya. Kedua belah pihak kini terkunci dalam spiral saling balas, dengan Israel mempersiapkan serangan lebih lanjut, dan Iran mengancam pangkalan AS. Wilayah ini berada di ambang kehancuran, dengan setiap langkah meningkatkan krisis. Dunia menyaksikan, takut tidak ada jalan kembali yang mudah. Kekuatan dunia terkejut dan bertindak. AS menjanjikan dukungan untuk Israel tetapi menghindari konflik langsung, sementara Rusia dan Tiongkok mengutuk serangan Israel dan menyerukan diplomasi. PBB lumpuh karena perpecahan, tidak dapat menghentikan pertempuran. Negara-negara Arab terpecah, beberapa diam-diam berharap Iran melemah, yang lain takut kekacauan akan menelan mereka. Respons global terpecah belah, memperdalam ketidakpastian dan bahaya. Gelombang kejut konflik langsung menghantam ekonomi global. Harga minyak melonjak karena Selat Hormuz terancam, mengirim pasar ke dalam kepanikan, dan menaikkan biaya di seluruh dunia. Investor melarikan diri ke tempat yang aman, jalur pelayaran berisiko, dan biaya asuransi melonjak. Rantai pasokan goyah, menggemakan gangguan terburuk pandemi. Ekonom memperingatkan resesi global yang membayangi saat inflasi dan ketidakpastian meningkat. Dampak perang terasa di setiap rumah, bukan hanya di medan perang. Ketakutan terbesar adalah perang ini tidak akan tetap terkendali. Hizbullah dapat membuka front kedua melawan Israel, meregangkan pertahanannya. Iran mengancam pangkalan AS, serangan apapun dapat menyeret Amerika langsung ke dalam pertempuran. Jika AS campur tangan, Rusia dan Tiongkok dapat meningkatkan dukungan untuk Iran, berisiko terjadi kebuntuan global. Setiap eskalasi berisiko efek domino, menyeret lebih banyak negara dan meningkatkan momok konfrontasi nuklir. Konflik dapat menyebar jauh melampaui Iran dan Israel, mengancam seluruh wilayah dan dunia. Taruhannya belum pernah setinggi ini. Kita menghadapi persimpangan jalan bersejarah. Perang ini dapat membentuk kembali tatanan dunia. Dampaknya bersifat global, harga minyak, pasar, dan rantai pasokan memengaruhi kita semua. Konflik ini mengungkap kerapuhan perdamaian dan batas-batas institusi internasional. Kebencian yang telah lama tidak aktif telah meletus, menguji sistem yang dimaksudkan untuk menjaga kita tetap aman. Dunia yang kita kenal telah tiada. Masa depan tidak pasti. Apakah ini awal dari perang dunia baru atau tragedi yang terkendali? Kita semua adalah pemangku kepentingan. Dunia menahan napas, berharap untuk kebijaksanaan, takut akan kebodohan.